Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Terutama untuk anak-anak kelas 9, semoga kita semua bisa selalu sehat dan pandemi COVID-19 lekas berlalu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai materi pertama pada bahasan kelas 9 ya, IPS terpadu. Semoga kita tetap semangat dan tetap fokus ya. Baik. Pada materi pertama ini adalah mengenai interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang benua Asia dan benua lainnya? Apakah kalian tahu bagaimanakah kondisi alamnya, mulai dari letak geografis, astronomis, luas wilayahnya, serta pembagian regionnya? Kemudian, apakah kalian tahu bagaimanakah kondisi penduduknya, mulai dari jumlah penduduk, ras atau etnisnya, dan dinamika penduduk yang berkembang? Kemudian, bagaimanakah perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan? Nah, di materi kali ini akan menjawab semua pertanyaan tersebut. Jadi, jika kalian setelah pembelajaran ini mengetahui dan memahami dan bisa menjawab 3 pertanyaan itu, bisa dipastikan kalian telah berhasil dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, dalam kerangka berpikir kalian, Bapak akan berikan peta konsep ya. Peta konsep mengenai benua Asia dan benua lainnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari dan memastikan negara-negara mana yang termasuk dalam benua Asia dan benua-benua lainnya. Setelah itu, dari negara tersebut, kita perlu mengetahui kondisi alam dan kondisi kependudukannya. Kemudian setelah mengetahuinya, kita perlu mengetahui potensi alam dan dinamika penduduknya. Kemudian, bagaimana memanfaatkan potensi alam tersebut. Kemudian, dari pemanfaatan potensi alam akan terjadi interaksi antar negara Asia dan negara benua lainnya, dikarenakan perbedaan potensi alam di antara beberapa negara tersebut di dunia, sehingga terjadilah perubahan akibat interaksi keruangan. Baik, yang pertama-tama perlu kita jawab ya, apakah itu benua? Kalian mungkin sering mendengar istilah benua. Kemudian, apa yang kalian pahami tentang benua? Berapa benua yang ada di bumi? Nah, pertanyaan tadi bisa dijawab, yaitu benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Karena itulah Asia dan Eropa dianggap sebagai dua benua yang berbeda, walaupun masih dalam satu massa daratan yang menyatu. Nah, pemisahnya antara Eropa dan Asia adalah budaya ya, budaya yang berbeda. Baik. Di sini kita akan melihat bersama-sama tabel mengenai luas benua dan populasi penduduk di dunia. Adik-adik tahu itu logo apa? Ya, itu adalah logo United Nations, atau dalam bahasa Indonesianya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kantor sekretariatnya ada di New York ya, USA, Amerika Serikat. Nah, kembali lagi, dalam tabel tersebut bisa kita lihat, kalian tahu tidak yang mana yang jumlah penduduknya paling banyak dan luasan wilayahnya juga paling luas? Ya, betul. Dari tabel tersebut kita bisa lihat benua Asia memiliki urutan pertama ya, mulai dari luas wilayahnya, kemudian jumlah penduduknya.
Hampir sepertiga daripada daratan yang ada di dunia, luas wilayahnya itu daratannya ada di benua Asia. Dan juga jumlah penduduknya mencapai 4,6 miliar. Tentu saja karena di benua Asia terdapat negara-negara dengan populasi penduduk terbanyak. Antara lain bisa jadi Cina, Indonesia, dan India. Kemudian berikutnya bisa kalian lihat nomor 2 terbanyak itu Afrika ya. Kemudian maksud saya terluas wilayahnya adalah Afrika dengan 30,37 juta kilometer persegi. Nah, kalian pahami sendiri ya, mana yang jumlah penduduknya lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Australia menjadi lebih sedikit karena Australia berada dalam satu benua yang hanya mempunyai satu negara. Kemudian luas wilayahnya pun hanya 8,6 juta kilometer persegi. Sementara Antartika, benua Antartika meskipun disebut benua, tetapi tidak mempunyai penduduk tetap karena hampir sepanjang tahun diselimuti es atau salju. Jadi manusia tidak mempunyai kenyamanan dalam bertempat tinggal di sana. Kita lanjut ya. Benua Asia. Nah, pada pertama-tama yang perlu akan kita bahas adalah benua Asia. Benua Asia secara astronomisnya, letak astronomisnya terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara. Hanya sebagian kecil yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia ya. Batas benua Asia adalah Samudra Arktik di sebelah utara dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Kemudian berbatasan juga dengan benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah di barat, serta dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Ya, kita lihat itu adalah warna-warna pembagian yang pada peta tersebut adalah warna-warna yang membedakan pembagian region-region Asia. Kalian tahu bukan Indonesia ada di Asia sebelah mana? Ya, betul. Indonesia ada di warna biru muda. Biru muda itu menunjukkan Indonesia ada di Southeast Asia atau bahasa Indonesianya Asia Tenggara ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai karakteristik benua Asia. Karakteristik benua Asia yang membedakan dengan benua yang lainnya adalah benua Asia adalah benua terluas di permukaan bumi. Kemudian benua Asia juga memiliki populasi penduduk terbanyak di dunia, sekitar 4,4 miliar jiwa lebih. Kemudian benua Asia juga memiliki luas sekitar 30% dari total daratan bumi. Kemudian benua Asia juga memiliki iklim yang beragam ya, antara lain iklim tropis, subtropis, dingin, dan gurun. Kemudian benua Asia juga terdiri dari berbagai macam ras dan suku bangsa. Perekonomian sebagian besar di negara-negara Asia juga sedang berkembang ya. Kemudian benua Asia adalah tempat berkembangnya agama-agama besar di dunia, seperti agama Islam di Arab Saudi dan juga agama Hindu di India dan lain-lain. Baik. Kita lanjut. Berikut adalah tabel pembagian region negara-negara di benua Asia. Secara garis umum, garis besar, benua Asia, pembagian wilayahnya dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah Asia Timur,
Negara-negaranya bisa kalian lihat sendiri, ada Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Makau, dan Mongolia. Kemudian negara kita, Indonesia, dan tetangga kita ada di Asia Tenggara ya. Ada Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Meskipun Timor Leste belum secara resmi masuk di dalam negara organisasi ASEAN ya, belum. Kemudian selanjutnya Asia Selatan. Asia Selatan terdiri dari negara-negara seperti India, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Bhutan, Nepal, dan Maladewa. Kemudian berikutnya ada Asia Barat. Negara-negaranya seperti Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, Yaman, Libanon, Yordania, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Palestina, Turki, Suriah, dan Siprus. Kemudian ada lagi negara terbagi dalam Asia Tengah, antara lain Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Baik. Setelah kita mempelajari benua Asia, kita akan masuk kepada benua Amerika, ya. Secara geografis, Amerika terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia. Baik, benua Amerika juga terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di selatan. Samudra Atlantik di timur, serta Samudra Pasifik di barat. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi. Baik, kita lanjut ya. Karakteristik benua Amerika. Benua Amerika adalah benua terbesar sesudah benua Asia. Luasnya mencapai kurang lebih 42 juta lebih kilometer persegi. Wilayahnya meliputi jajaran pegunungan tinggi, pegunungan rendah, plato, serta daratan rendah. Wilayah utara memiliki iklim subtropis. Wilayah selatan sebagian besar iklimnya tropis. Sesudah kedatangan bangsa Eropa dan migrasi bangsa Asia atau ras Mongoloid, penduduk benua ini makin beragam rasnya, juga bahasa dan agamanya. Negara-negara di Amerika Utara tergolong sebagai negara maju perekonomiannya. Ayo, siapa yang mau pengen pergi ke Amerika? Semoga kita punya kesempatan ke sana ya. Baik. Nah, bisa kalian lihat adalah tabel pembagian region negara di benua Amerika. Jadi Amerika Serikat itu ada di Amerika Utara ya, beserta Kanada dan Meksiko. Sementara negara-negara yang berada secara ras adalah bangsa-bangsa Latin atau bangsa-bangsa yang hijrah dari Spanyol itu ada di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Baik. Selanjutnya, setelah kita menjelajah benua Amerika, kita akan masuk di benua Eropa. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, benua Eropa ini sebenarnya satu daratan ya dengan benua Asia. Tetapi karena mereka berbeda secara budaya, maka dibedakanlah benua Eropa dan benua Asia. Benua Eropa, kalian lihat alamatnya terletak pada secara astronomis terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur
dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jika dilihat letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis ya. Artinya, iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Jadi, kita kalau ada di Amerika bisa melihat salju ya sepanjang tahunnya. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Baik, batas-batas benua Eropa bisa kalian lihat ya di slide selanjutnya. Karakteristik benua Eropa yang membedakan dengan benua lainnya itu antara lain bentang alam dibagi menjadi 3 wilayah, yakni pegunungan tua di utara dan dataran tinggi di tengah. Kemudian pegunungan lipatan di selatan. Iklim terbagi menjadi 4. Iklim kontinen di Eropa Timur, iklim subarktik di Eropa Utara, iklim laut di Eropa Barat, dan iklim Mediterania di Eropa bagian selatan. Sebagian besar penduduk Eropa berasal dari ras Kaukasoid, berkulit putih, berambut pirang, dan berhidung mancung ya. Baik, sebagian besar atau sekitar 75% mereka tinggal di kawasan perkotaan dengan mata pencaharian di sektor industri, perdagangan, dan pelayanan masyarakat. Baik, bisa kalian lihat itu adalah slide tersebut adalah tabel pembagian region negara di benua Eropa. Ada Eropa Timur, ada Eropa Utara, ada Eropa Selatan, ada Eropa Tengah, dan juga Eropa Barat. Ayo, siapa yang nonton barusan Euro 2020? Siapa pemenangnya? Ayo. Ya, betul. Pemenangnya Piala Eropa Sepak Bola 2020 yang barusan selesai adalah Italia ya. Baik. Berikutnya adalah benua Afrika. Benua Afrika disebut juga dengan benua hitam karena sebagian besar benua tersebut ditempati oleh ras Negroid ya. Baik, Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 50 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewati garis khatulistiwa ya, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Lanjut. Karakteristik benua Afrika itu benua Afrika mempunyai wilayah daratan di benua lain, yaitu semenanjung Sinai di benua Asia. Benua Afrika juga memiliki wilayah gurun terluas di dunia, yaitu gurun Sahara. Benua Afrika memiliki aliran sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil ya di Mesir. Kemudian benua Afrika merupakan benua termiskin bila dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Jadi kita terkadang masih menemukan bencana wabah kelaparan ya di benua Afrika. Jadi kita patut bersyukur kita tinggal di negara tropis yang insya Allah kita semua bisa sejahtera dan tidak menjadi negara miskin. Kemudian pembagian region negara di benua Afrika ada Afrika Timur, Afrika Tengah, Afrika Utara, Afrika Selatan, dan juga Afrika Barat. Kalian lihat bersama-sama. Baik. Selanjutnya, benua terakhir yang ditempati oleh penduduk bumi atau dunia adalah benua Australia ya. Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Ini berarti ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Ya, batas-batasnya bisa kalian lihat bersama-sama.
Kemudian luas wilayah benua Asia adalah 8.945.000 km persegi, ya. Hanya ada satu negara dalam satu benua merupakan keunikan lainnya dari benua Australia, sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meskipun demikian, sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun. Apakah kalian tahu binatang apa yang terkenal di Australia? Ya, betul. Binatangnya berkantung, namanya kanguru. Baik. Karakteristik benua Australia itu bisa dilihat dari letak astronomisnya. Kemudian Australia merupakan benua terkecil di dunia. Kenampakan alamnya di bagian barat berupa dataran tinggi plato, bagian timur merupakan gunung pasir, gurun pasir, dan bagian tengah merupakan dataran rendah. Iklimnya tropis, subtropis, dan iklim sedang atau bervariasi di beberapa tempat yang mengalami iklim muson, iklim gurun, dan iklim laut. Memiliki sumber daya mineral yang melimpah ya, seperti emas, batu bara, bauksit, pasir, dan biji besi, serta minyak bumi. Suku bangsa ataupun ras penghuninya yang pertama sebenarnya bukan orang-orang dari Eropa, tetapi adalah aborigin. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjutkan dengan kalian mengerjakan tugas ya. Tugas pertama kalian cukup mudah, yaitu kalian perhatikan peta-peta yang ada di masing-masing benua di dunia. Kemudian setelah kalian perhatikan, isilah tabel di bawah ini. Jadi kalian mengisi tabel tersebut dengan catatan masing-masing benua cukup 3 negara saja, kecuali benua Australia yang ada hanya 1 negara. Carilah data dan informasinya dari berbagai sumber ya. Boleh buku paket, boleh kalian cari di Google, di internet, dan lain-lain. Kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya, sesuai tepat waktunya, sehingga kalian bisa lebih memahami materi tentang benua Asia dan benua lainnya ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di bahasan IPS selanjutnya. Semoga kita tetap semua selalu sehat. Jangan lupa selalu patuhi anjuran pemerintah dengan mematuhi protokol 5M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan, serta menjaga jarak ya. Baik, sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Dadah.